Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Disdianing Tias, NPM 20144600127 dari Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengenalan lapangan persekolahan 1 yang dilaksanakan di SD Negeri Rejodadi mulai dari tanggal 27 Mei hingga tanggal 4 Juni 2022. Kami melaksanakan PLP 1 ini selama 1 minggu. Adapun tujuan dari PLP 1 ini dimaksudkan untuk membangun landasan jati diri pendidik melalui pengumpulan informasi tentang 1. Kultur sekolah, 2. Struktur organisasi dan tata kelola di sekolah, 3. Peraturan dan tata tertib sekolah, 4. Kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, misalnya seperti upacara bendera, rapat maupun briefing, 5. Kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokulikuler, dan ekstrakurikuler, 6. Praktik-praktik pembiasaan dan pembiasaan positif di sekolah, dan yang ke-7 observasi pembelajaran di kelas. Adapun informasi umum mengenai SD Negeri Rejodadi ini meliputi visi, misi, dan tujuan. Visi dari SD Rejodadi ini yaitu berakhlak mulia, cerdas, berprestasi, dan berkarakter Indonesia. Selanjutnya, misi dari SD Rejodadi yaitu yang pertama, melaksanakan bimbingan keagamaan secara intensif. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai agama dalam kegiatan sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan kerja dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, mengikuti kompetensi dan pencapaian IMTAK dan IPTEK. Yang keenam, membimbing siswa, mempersiapkan turut serta dalam berbagai macam perlombaan. Yang ketujuh, membimbing dan melatih siswa sesuai minat dan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedelapan, mengimplementasikan kebiasaan budaya dan karakter bangsa melalui penanaman nilai-nilai pendidikan karakter bangsa secara integral pada semua mata pelajaran. Selanjutnya, tujuan sekolah SD Negeri Rejodadi. Yang pertama, meningkatkan pencapaian nilai rata-rata ujian sekolah daerah. Yang kedua, meningkatkan pencapaian nilai rata-rata semua kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan keagamaan dalam peringatan Hari Besar Agama. Yang keempat, menjuarai lomba akademik dan non-akademik. Yang kelima, menumbuhkan perilaku disiplin, tekun, santun, hidup bersih, dan sehat. Yang keenam, melaksanakan pembelajaran tematik terpadu dengan pendekatan saintifik. Yang ketujuh, melaksanakan pendidikan pengembangan bakat olahraga, seni, dan kreativitas siswa. Yang kedelapan, menumbuhkan budaya gemar membaca bagi warga sekolah. Yang kesembilan yaitu melaksanakan pendidikan karakter, kearifan lokal, kewirausahaan, dan berbasis budaya. Adapun struktur organisasi sekolah di SD Negeri Rejodadi yang dipimpin oleh Kepala Sekolah yaitu Bapak Martono MPD dibantu oleh koordinasi guru, siswa, dan masyarakat sekolah, yaitu Kepala Sekolah Bapak Martono MPD, Dewan Sekolah Bapak Wayan Sudaryanto, Unit Perpustakaan Ibu Sri Sugiyarti, Tata Usaha Ibu Sumiati Margareta AMD, Bendahara Ibu Subandiah SPD, Guru kelas 1 Ibu Subandiah SPD, yang kelas 2 Ibu Ismarwani SPD, kelas 3 Ibu Joan Anissa SPD, kelas 4 Ibu Nindya Istikaningsi SPD, kelas 5 Bapak Bayu Permono SPD, dan kelas 6 Ibu Evi Khairiyati SPD, dan dibantu oleh siswa dan orang tua. Selanjutnya, sumber daya manusia, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
Yang pertama yaitu tenaga pendidik. Di SD Negeri Rejodadi memiliki tenaga pendidik sebanyak 8 orang, yaitu yang pertama Ibu Subandiah SPD sebagai guru kelas 1, yang kedua Ibu Ismarwani SPD guru kelas 2, yang ketiga Ibu Joan Anissa guru kelas 3, yang keempat Ibu Nindya Istikaningtyas SPD guru kelas 4, yang kelima Bapak Bayu Permono SPD guru kelas 5, yang keenam Ibu Evi Hoiriati SPD guru kelas 6, yang ketujuh Ibu Itsaningsih yaitu guru mapel, dan yang kedelapan Ibu Sarwini sebagai guru olahraga. Yang kedua yaitu tenaga kependidikan. Jumlah tenaga kependidikan yang dimiliki SD Negeri Rejodadi berjumlah 3 orang, yaitu yang pertama Ibu Sumiati Margareta AMD sebagai tenaga administrasi sekolah, yang kedua Ibu Sri Sugiyarti sebagai tenaga perpustakaan, yang ketiga yaitu Bapak Kus Haryanto sebagai tukang kebun. Dan yang ketiga yaitu peserta didik. Jumlah peserta didik yang ada di SD Negeri Rejodadi adalah 175 orang dengan rincian sebagai berikut. Jumlah siswa laki-laki yaitu berjumlah 84 dan jumlah siswa perempuan yaitu berjumlah 91. Sedangkan jumlah peserta didik berdasarkan kelas, yaitu untuk kelas 1 berjumlah 28 siswa, untuk kelas 2 berjumlah 29 siswa, untuk kelas 3 berjumlah 28 siswa, untuk kelas 4 berjumlah 30 siswa, untuk kelas 5 berjumlah 30 siswa, dan untuk kelas 6 berjumlah 30 siswa. Selanjutnya hasil kegiatan PLP 1 yang pertama yaitu ada kultur sekolah. Kultur sekolah di SD Negeri Rejodadi ini menekankan pendidikan karakter dan menerapkan kedisiplinan dalam berbagai hal. Misalnya mengadakan apel pagi, sebelum memasuki kelas para siswa berbaris untuk bersalaman dengan guru, mengadakan pengajian kliwon. Dalam pengajian kliwon tersebut dihadiri oleh siswa dan wali murid. Pengajian tersebut diadakan pagi hari dan dilaksanakan kurang lebih 1 jam. Mengenakan pakaian yang bersih dan rapi, dan lain sebagainya. Adapun kultur yang timbul setelah adanya COVID-19 di SD Negeri Rejodadi menerapkan kebiasaan sebelum memasuki dan meninggalkan area sekolah, para siswa berbaris untuk dicek suhu demi meminimalisir pencegahan kasus COVID-19 di area sekolah. Selalu menggunakan masker selama KBM berlangsung, mencuci tangan sebelum makan, membawa makanan atau minuman pribadi dari rumah masing-masing, mengucapkan salam ketika bertemu guru dan orang yang lebih tua, berdoa sebelum dan setelah proses pembelajaran, dan tetap berada di dalam kelas meskipun jam pelajaran. Selanjutnya, peraturan dan tata tertib sekolah. Salah satu contoh tata tertib untuk siswa yaitu diwajibkan berpakaian rapi atau berseragam sesuai ketentuan yang diterapkan. Yang kedua, bersikap dan berperilaku yang baik sebagai siswa. Dan yang ketiga, diwajibkan menaati tata tertib sekolah dan diwajibkan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya, kegiatan seremonial formal di sekolah. Kegiatan seremonial formal yang dilakukan di SD Negeri Rejodadi salah satunya adalah upacara Hari Besar Nasional dan peringatan Hari Besar Agama. Selanjutnya, kegiatan rutin, kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler di SD Rejodadi ini terdiri dari ekstrakurikuler wajib dan pilihan. Yang pertama yaitu ekstrakurikuler wajib, yaitu ada pramuka, TPA, dan bahasa Inggris. Sedangkan untuk ekstrakurikuler pilihan yaitu ada kegiatan drum band untuk kelas 4 sampai kelas 6, kegiatan bela diri untuk kelas 4 sampai kelas 6, kegiatan karawitan untuk kelas 4 sampai kelas 6, dan untuk yang terakhir yaitu seni tari untuk kelas 1 sampai kelas 6.
Dan yang selanjutnya itu praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Praktik-praktik pembiasaan rutin yang saya temui di SD Negeri Rejodadi ini salah satunya yaitu upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin. Upacara dilaksanakan oleh semua warga sekolah dan sebagai petugas upacara yaitu kelas 4 ataupun kelas 5. Dan kegiatan-kegiatan positif yang saya temui di SD Negeri Rejodadi ini selama saya PLP 1 yaitu seperti memberi salam, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, antri, dan sebagainya. Demikian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.